Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali lagi di channel Satria Triantama. Kali ini masih dengan pelajaran mesin konversi energi. Kali ini kita akan membahas tentang subbab kettle uap. Untuk materinya saya langsung merangkum dari buku mesin konversi energi yang diterima oleh Bapak dosen, dikarang oleh Astu Puji, Tugu Janasa dan Jati Nuruswood. Bukunya bisa dibeli di online. Dan selanjutnya saya langsung menyampaikan materi tentang kettle uap. Apa itu kettle uap? Ya, ini untuk klasifikasinya. Jenis kettle uap yang diklasifikasikan adalah berdasarkan jenis bahan bakar, kegunaan, tekanan kerja, dan produksi uap. Untuk jenisnya kita tahu ada 3, yaitu kettle tangki atau tidak digunakan yang sekarang, kettle pipa api sudah sangat jarang digunakan. Yang terakhir adalah kettle pipa air, sampai sekarang masih digunakan. Untuk bahan bakar yang digunakan adalah padat, ada cair dan gas. Kalau untuk kegunaannya bisa untuk di darat, di laut, atau transportasi bisa. Tekanan kerjanya ini untuk ukurannya rendah, menengah, tinggi, ekstra tinggi. Untuk produksi uapnya ada kecil, menengah, dan besar. Itu untuk ukurannya ya, untuk ukuran. Dan untuk ini untuk kettle pipa air yang masih dipakai. Untuk pengembangan awalnya, ini pembangkit uap modern. Pipa air dikemas dan dikembangkan oleh George Babcock dan Stephen Wilcox pada tahun 1869 sejak abad 20. Dengan berkembangnya turbin uap yang memerlukan uap tekanan dan aliran tinggi, pengembangan kettle pipa air secara komersil menjadi pesat. Dengan tekanan dan kapasitas uap yang lebih besar, kettle pipa api memerlukan diameter selongsong atau sel yang besar. Diameter yang besar ini harus beroperasi di bawah tekanan yang temperatur sangat tinggi, sehingga harus sangat tebal. Nah, ini untuk kettle pipa api meletakkan tekanan dalam pipa-pipa dan diameter drum yang relatif kecil, tidak mau menahan tekanan yang sangat tinggi seperti pembangkit uap modern seperti sekarang. Nah, ini untuk kettle pipa air telah berkembang melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah pipa lurus. Ini di dalamnya ada pipa lurus dengan diameter 3-4 inci miring sekitar 150-an dan disusun stagger dengan spasi 7-8 in, dihubungkan dengan 2 header, 1 header dan kumar dan bentek. Nah, ini untuk gambarnya, contoh-contoh kettle pipa air. Ini ada seri drum longitudinal. Ini drum silang ya, ini drum itulah kettle Sterling. Ada 3. Ini pengembangan terbaru kettle pipa air. Pengembangannya dari dinding rong bakar berbanding air yang disebut dinding air, akhirnya mengarah ke penyatuan rong bakar atau economizer, kettle pemanas lanjut, dan pemanas awal udara menjadi pembangkit uap modern. Dinding air juga digunakan untuk dinding kompartemen, pemanas lanjut, dan economizer serta berbagai komponen lain. Penggunaan jumlah besar pemanas air umpan atau sampai 7 atau 8 menyebabkan economizer menambah kecil, dan bertekanan tinggi yang berarti luas permukaan kettle bertambah kecil karena panas penguapan turun sangat cepat. Ini untuk gambar di bawah ini skema diagram aliran sistem pembangkit uap yang modern. Air pada 450-500 Fahrenheit dari pemanas air umpan bertekanan tinggi memasuki economizer dan keluar pada kondisi jenuh atau campuran 2 fasa dengan kualitas rendah. Nah, ini masuk. Nah, ini untuk air umpan pemanas air. Nah, ini masuk dan bertekanan tinggi. Selanjutnya adalah kettle pipa air sekali laluan
sekali lagi juga disebut kettle sirkulasi paksa. Benson University Press amat terakhir menggunakan kettle ini dapat digunakan untuk pada semua tekanan dan temperatur walaupun secara ekonomi kali ini saya untuk ukuran yang besar dan tekanan dalam rentang kritik tinggi dan superkritik. Nah, ini untuk karakteristiknya kettle uap. Ini ditentukan oleh tekanan kerja ya. Ini untuk N kuadrat bar kilogram Fahrenheit dan cm persegi. Mungkin bahan bakar tiap meter persegi, rangka bakar atau kilogram per meter persegi. Luas bakar, produksi uap tiap meter persegi, luas panas, dan produksi uap tiap jam, kilogram uap per jam. Ini gambarnya sirkulasinya. Dan efisiensi kettlenya jenis pipa air yang besar dengan evaporator yang dapat bekerja dengan baik dapat beroperasi dengan efisiensi tinggi 91%. Kettle-kettle yang dapat pembangkit tenaga untuk industri dengan pemakai uap dengan tekanan sampai sekitar 250 PSI. Kebanyakan pembangkit uap ukuran kecil dirancang untuk efisiensi dalam rentang 75 sampai 80% dan dapat dicapai bila kettle tersebut baru diinstal dan dalam kondisi baik. Untuk kapasitas kettlenya biasanya dinyatakan dalam kilo BTU per jam. Formulasinya adalah ini untuk rumusnya. B MSH min H per 1000. Nah, ini untuk B nya untuk kapasitas kettle. Untuk B ini kapasitas kettlenya. MS nya ini MS untuk produksi uap, entalpi uap hanya. Nah, ini untuk entalpi air masuk kettle. Untuk rumusnya. Sekian materi dari kettle uap ini. Mohon maaf apabila materinya sedikit, karena saya langsung mengacu pada buku dan saya rangkum agar lebih efisien. Terima kasih. Apabila suka, like, share, dan komen. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.